Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol ini ya. Seperti biasa masih ada Bro Ayung dan mungkin nggak usah lama-lama lah. Udah pada tahu juga Bro Ayung di sini mau ngapain. Kita di sini berdua mau ngapain gitu ya Bro Ayung. Langsung aja Bro Ayung. Waktu dan tempat dipersilahkan. Katanya tadi mau ada cerita. Baik. Terima kasih kesempatannya. Aku tanya apa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali jumpa dengan kami berdua ya Bi. Betul. Ada Mas Riam Biru, ada diriku, dan kita akan nge-share cerita-cerita yang serem ya Bi. Betul. Niatnya gitu. Lu muka lu nggak enak banget ngeliatnya. Iya, lagi kurang Oke. Iya, masih belum. Gak apa-apa, yang penting bisa cerita. Nggak apa-apa. Bro Ayung lagi agak lemes hari ini gitu. Tapi dia maksa buat cerita. Gimana tuh? Biar nggak putus gitu ya Bi. Terus gimana? Oke, ini ada sebuah kisah tentu dan kisah ini terjadi sebenarnya belum lama. Masih ada sambungannya sama kisah yang kemarin waktu aku itu nyeritain tentang seseorang yang ada di kuburan itu. Yang ada Mas Wahyu. Mas Wahyu, iya masih ada kaitannya sama itu. Karena cerita ini didapat dari satu orang yang sama. Dan pas lagi kemarin itu di sana kan kuburannya seorang teman, berarti bapaknya seorang teman kan 16. Kita di-download sama kawan-kawan buat benerin, buat ngurukin lagi begitu, karena biar gundukannya rapi lagi, nggak ambles begitu kan, kasihan gitu, nggak bagus. Nah ini kuncinya akhirnya kan karena memang ada orang banyak gerumut-gerumut di situ. Dia walaupun tempatnya jauh, ini tajam Bi. Lihat, nyium aja tahu aja gitu. Ada mangsa nih gitu kan ya. Langsung datang ke situ. Begitu juga beberapa orang yang tukang gali. Itu ada daerah bukan daerah situlah, seberang-seberang itu. Masih masuk satu desa tapi nggak dari tempat itu. Tahuan banget gitu loh. Oh, ini ada apa proyek terhubung gitu. Ini gitu ada proyek ya. gitu ya. Jangan-jangan ada sensornya, tapi ketika tahu ini ternyata proyek nguruh biasa, jadi bukan ada orang meninggal, akhirnya mereka mundur teratur. Tinggal satu kuncinya tadi. Tersebutlah akhirnya gimana Pak, tetap harus dilibatin kan yang namanya yang punya wilayah kuncen begitu ya. Kalau ambles begini bagusnya diapain? Oh itu aja Mas, diuruk pakai pasir, tapi itu bikin papan yang disekat begini Bi. Nanti sedianya ditaruh begitu, nanti pasirnya itu di atas papan begini, jadi nggak lari kemana-mana. Tapi ntar diinjek-injek dulu supaya pasak begitu ya. Akhirnya kami pun, bukan aku sih, aku terakhiran datangnya. Nah ini dapat kabar terakhiran, tinggal medangnya doang sama ngangkutin pasir sedikit. Hanya kami ke sana, ini udah selesai. Nah karena udah selesai, yang ngobrol ngalor ngidul Bi. Kalau di tempat kayak gini kan ngobrol seremnya wagu Bi. Akhirnya dia yang mulai sendiri, aku cuman mendengarkan. Ini rezeki semua di sini nih. Kalau Mbah jenengan itu ngobrol masalah serem, ini judulnya ini judulnya tinggal begitu kan. Nah itu salah satunya kemarin Mas Wahyu. Terus ini adalah kisah yang persis sama. Jadi bukan kisahnya Wahyu, tapi di areal pekuburan tadi. Jadi waktu itu kalau Mas Wahyu kan bukan orang situ asli, tapi Ini makam Asban yang ada di Nilas Luhur. ya ini makam yang nyeritain, yang ngalamin itu anak-anak situ Bi. Tersebutlah namanya Umar sama Amir. Bocah-bocah muda yang memang gemelatik lagi petakilan. Jadi waktu itu kan lagi rame-ramenya orang meninggal yang versi COVID itu kan kayak proyeknya si itu kuncinya kan lagi banyak-banyak ya, kenceng-kencengnya. Itu lagi-lagi bocah itu ikut ke sana. Itu kan banyak rokok, banyak makanan. Lo kebagian proyek tahlilan gitu ya? Aku tahlilan. Kalau misalnya nggak ada lagi nih ya, mulai sepi gitu. Ya enggak sih Bi. Tapi ya itu tadi, pada saat menjelang akhir-akhir ramenya itu, dia kan mulai pemuda-pemuda ini kok mulai sepi gitu ya kan. Mulai sepi pendapatan kami sebagai pemuda yang ikut-ikutan gotong-gotong, ikut-ikutan repot di situ, ada rokok, ada makanan, jadi kurang gitu ya. Akhirnya Umar ngomong sama Amir, Mir, lah kamu mati ya Mir, kayak gitu. Gak ada yang mati lagi ya. Mati tunteni, katanya mati dienteni, ditungguin. Orang Mir, Ariana mati keren Mir, bahagia, wujud akeh, jajan akeh gitu. Makmur gitu ya. Makmur, kita makmur.
Tapi jare katanya ada yang meninggal hari ini katanya, tapi orang meninggalnya di Jakarta mau dikuburin di sini. Bahkan bengi katanya malam, biasanya kalau protokol itu kan malam, selalu habis maghrib lebih gitu ya, nggak di siang hari. Mereka nungguin di yang area Jamal tadi, area Jamal. Ini beritanya valid apa kabar burung? Mereka udah mulai kecewa, pas dari jauh mulai sirine bulan kan kedengeran gitu ya. Asli proyek katanya, asli proyek ini beneran ini ada. Iya bener mandek, di situ masuklah mereka begitu, tapi atret dulu mundur bagian belakangnya yang maju ke depan gitu ya. Akhirnya benar memang ada yang dari Jakarta, mayat yang dari sana jenazah mau dikuburin di situ. Ternyata karena tadi makamnya emang agak jauh dari tempat itu, mereka nggak kontrol, ternyata kuncen dan lain-lain udah ada di situ, dan kayak apa ya, senyap begitu. Mereka itu nguburnya bikin galiannya itu bener nggak rame, terus nggak pakai senter yang macam-macam penerangan, enggak. Akhirnya mereka ngikutin tadi, mas tolong minggir dulu, jangan ribetin kata gitu. Akhirnya mereka ngintilin pas kesana ngikutin. Wah, jebule wis rame Semir. Ketau begini kita nungguin di makam aja. Kata kuncanya sing mau rame neneng katanya begitu, dari tadi ke sini makmur katanya begitu. Nah, ini akhirnya prosesi pemakaman tetap berlangsung. Tadi si kuncen tadi namanya sebut saja Cahyadi ya. Cahyadi agak minggir karena dia bagaimanapun juga ngeri takut ketularan atau apa. Jadi minggir ke tadi deket-deket kayu hidup yang kemarin tuh. Membelah itu pagar makam ya, pagar makam itu diikutin sama Amir sama Umar ya. Mesti Pak Cahyadi nggak bakalan tega, pasti ada udut gitu kan. Benar mereka ngudut begitu. Nah, sembari mereka nungguin prosesi selesai, ada ditahlilin juga sebentar begitu ya. Ini tangannya itu ngradil, tangannya si Amir sama Umar kerak-keruk di tanah. Jadi di situ memang ada pohon ini singkong ya, semua tanduran, semua pohonan yang ditandur di situ pasti gemuk semua Iya, nutrisinya bagus. Unsur haranya nutrisinya bagus. Aja dikorek-korek katanya seperti itu, kata Mang Cahyadi. Jangan dikorek-korek. Kadur bodin katanya. Cuman bodin aja, kata singkong aja kok pelit banget sih. Jangan dikorek-korek, ngorek sebelah situ, katanya sebelah sanoan yang gede-gede. Emang oliman? Ya oli tapi aja kakek, jangan banyak-banyak. Yuman batiri. Bocah ngerepotin, tinggal ke situ dan geser berapa meter repotin orang soalnya medeni man katanya, ini kan banyak yang lihat begini-begini lah kecingan, tapi bocah itu geser ke sana. Cahyadinya mikir juga, ya aku sendirian juga serem akhirnya gabung semua, akhirnya bantuin tadi bocah-bocah itu ngorek-ngorek singkong. Nah benar, memang ada ya segede-gede ini ya batangnya, ternyata di dalamnya itu super karena tadi nutrisinya hebat. Nutrisinya bagus ya. Akhirnya diambil, jangan banyak-banyak, jangan diacak. Lah acak-acak apa? Yang penting yang nyembul keluar itu yang diambil. Masa mau dibedol begitu? Iya ya. Yang nyembul keluar dikorek-korek itu dapat sekitar 6 atau 5 biji lah. Gede-gede semua. Tapi nggak dicabut, nggak ya, cuma dipetelin itunya doang. Korek-korek digali-gali sampai iseng dengerin orang lagi inilah. Akhirnya aja akeh-akeh. Pelit men sih katanya, pelit men orang ini aja sampean nggak nyiramin apa musim udan. Ini juga di sini pakanannya mau medi katanya. Pakanannya itu setan, pakanannya orang mayat kayak gitu kan. Akhirnya iya wis karepe kawan angel, karepnya kamu. Terserah kalian, itu memang paling susah diomongi, dituturi gitu kan. Nah terus kayunya di mana? Masih minta kayunya mana? Kayu buat bakar. Oh, buat bakar. Iya. Digodok bae direbus mana gak balik nang rumah. Mau ya katanya nggak mau, soalnya bodin kuburan. Emakku nggak bakalan mau. Bibiku nggak bakalan mau. Kamu mau aku apa maning? Kalau aku apa lagi kalau aku main di kuburan nggak boleh pulang katanya. Iya ya angel ya. Artinya gimana? Jadi yang bingung Mang Cahyadinya terus dibakar brangas bakar pakai apa ya? Cari kayu. Itu mereka nyari kayu bertiga. Ini senternya Mang Cahyadi kan memang dipakai buat itu juga. Itu diikat sama tali. Itu prosesi pemakaman masih berlanjut? Masih. Sorry. Mereka tuh masih nyari, dapetin beberapa bongkahan ini. Kayu-kayu yang potong-potongan segini lebih garing kabeh man. Enak. Kita keropos Ini keropos. Ya udah gini kumpulin aja. Itu gelap-gelap ya, nyala daerah situ.
Akhirnya bakarnya di mana, nanti aja nungguin proses ini selesai. Karena siapa tahu ada upeti. Bener, si Mang Cahyadi hadir di depan keluarga dan ikut-ikutan hikmat. Seolah-olah Amir juga ikut-ikutan hikmat, padahal suwe temen sih gitu kan. Akhirnya mereka dapat salawat lah, dapat ampau gitu kan. Ada Mang Cahyadi 50.000, bocah 2 itu 20-an. Lumayan kayak gini, mendingan ini Budini nggak sampean beman. Udah dapat duit katanya, singkongnya buat sampean. Orang bisa katanya, ini kalau singkong udah diambil harus dirawatin, kalau nggak nangis. Iya ya, emang iya segebe nasi aja kayak gitu, kalau diambil harus dimakan. Ya wis, akhirnya nungguin selesai, mereka udah bubaran, masih di lingkungan situ, mereka itu bakar-bakaran. Masih di area makam. Iya, tapi mereka nggak pas di makamnya persis. Minggir ya? Minggir ke sana, itu ada kebunnya. Waktu itu di situ kebunnya Protomi apa kebunnya Sampah, itu ada kebun lebat di situ, tapi agak lega gitu ya. Ada jalanan itu bakar di situ. Ya, cetak, kan nyamuknya banyak banget ya. Ini man, pulen banget ya man, kayaknya pulen banget. Itu kan yang aneh, sebelum mereka membakar tadi singkong tadi, baunya udah ada duluan, bau singkong bakarnya udah duluan nyerebak begitu. Wis dibakar apa? Kata yang Cahyadi kan kontrol ke sana balik lagi gitu. Wis dibakar, urung, gini, kok belum, kok baunya udah kayak gini banget. Ini bau singkong bakar. Iya ya man, aku tak pilek, kata si ini kan Umar bilang, aku pilek. Biasanya kalau gini ada yang yang salingnya ke atas begitu. Ya bodo amat, kalau mau minta, tapi nggak usah ngaton kayak gitu loh. Malah ditawar-tawarin orang. Iya, jadi mereka burung bakar. Wah, berarti satu yang kayaknya jelek dilemparin ke kebun di arah tadi bau tadi. Saya mau kan gitu. Ini buat kamu. Iya buat kamu, kata si Mang Cahyadi baru ada bocah-bocah kayak gitu dimainin doang. Itu senengnya kalau udah dibakar tahu. Dia aja udah baunya udah bau singkong bakar sendiri gitu ya, ngapain pakai dibakarin. Ya wis karepmu gitu. Mereka bakar-bakar di situ, tapi makin ke sono makin larut kan. Berarti ya sekitar setengah 10, itu jauh banget dari kampung kan. Ini man, merkitik man, katanya si Wahyu sama si Umar, merkitik itu merinding. Aku juga iya, kata Mang Cahyadi. Ngalih Bayu, ngalih tabunannya wis jadi gimana? Jadi bakarannya udah jadi. Bakarnya udah jadi. Yuk cepet yuk, cepet primen, Budin itu selama. Ini apa Bi? Enggak, itu baterai mau habis. Oh iya, ini memang lama gitu. Ya wis, kembali ngobrol. Itu pating seliwer banget katanya si Umar sama Wahyu. Tapi seolah-olah Mang Cahyadi itu nggak ngeliat apa-apa loh, Bi. Apa mungkin dia menutupi, tenang gitu. Karena Mang Cahyadi, gue muter maning itu muter lagi, jadi ada sosoknya cul, tapi lap. Nanti ada selebat kayak gitu, tapi nggak terlalu dekat sama mereka. Arahnya ke makam, balik lagi ke mereka ya, kayak lagi pada apa sih kayak gitu. Kayak niliki gitu. Iya, kayak nengokin seperti itu. Tapi Mang Cahyadi lagi-lagi nggak ada apa-apa. Tapi dia mukanya susah, mukanya mulai kayak khawatir gitu. Umar, padahal Cahyadi wedi, katanya begitu. Kadang Mang Cahyadi itu takut. Akhirnya mereka selesai membakar tadi, itu sebelum mereka itu membuka ini namanya kulitnya itu kan keras Bi. Jadi bakarnya posisinya nggak dikulitin, langsung blek. Ada pakai bendok, kalau gitu seret begini. Merangamen katanya, merangamen pulan men. Kan begini kayak gitu sih, kayak gitu. Itu lagi mereka tiga-tiganya ternyata lapar Bi, karena nggak ada yang bawa nasi atau apa makanan. Itu main comot-comot, tapi kalau ini ada merek tersebut ya, mereka bawa fresh tea lah atau apa, yang botolan. Jadi punya minum, nggak punya makanan. Itu lagi panas-panas, kayak gitu. Bertiganya kayak gitu, anyu kayak gitu. Itu Umar bawa HP ternyata, kelihatan lucu banget. Mang Cahyadi giginya nggak ada Bi. Jadi mau ganyal. Lagi kayak gitu ada yang ketawa Bi. Jadi mereka pikir si Umar ngertinya si Amir yang ketawa. Amir ketawa seneng banget, bodo amat ini anget banget lagi makan. Tapi Amir mulutnya lagi makan, Cahyadi juga makan, Mang Cahyadi. Yang ketawa itu siapa? Diteges-tegesin, cuma yang ketawa ternyata sosok-sosok perempuan, tapi nggak tahu dari mana arahnya, pokoknya deket lah Bi. Jadi kayak ngetawain mereka itu kepanasan itu Bi. Lucu gitu. Iya lucu, namanya kayak gitu kan, makanya kepanasan. Mang Cahyadi diguyoni pan beleh, ada pan jaluk ya kiye, potek, lempar ke belakang. Itu ada suara,
kayak gitu doang, Bi. Kayak ketimpuk, terus nggak ada suara lagi, nggak ada suara lagi. Nah ini dari arahnya Amir itu kan arah yang ngidul begitu, lebih lebat lagi. Ini ada sosok hitam mendekati mereka. Semua ngelihat Cahyadi bilang gini, Mir, kon weruh Mir, kamu ngelihat Mir di belakangmu Mir, lihat ngen maning man katanya, ngen maning Bi, yang udah mateng. Tadi kan mentah, kasih lagi lemparin. Itu nggak datang lagi Bi. Tapi setelah itu malam itu selesai, mereka makan dan sisanya masih taruh di situ karena gede-gede kan Bi. Itu nggak ada kabar lagi. Setelah sore harinya ternyata ada yang meninggal lagi. Cahyono itu dapat kabar mereka berdua itu meriang semua Bi. Cahyadi maksudnya? Cahyadi, itu nama aslinya? Asli. Aduh ya, Cahyadi itu dapat kabar itu berdua itu meriang semua. Setelah bakar-bakaran Amir sama Umar. Iya, meriang semua. Katanya kenapa ya bocah-bocah meriang semua? Lo mau bengi kon kentir katanya, ada yang lebih tua dari Cahyadi. Masa bakar-bakar kayak gitu pakai kayunya kayu tenger Bi. Oh. Jadi asal kayak gini kan ya, yang penting dapat. Ada tenger katanya, masa tenger sih? Kayaknya kayu biasa ndasmu katanya tuh. Jadi potek-potekan itu tenger-tenger lawas yang udah nggak kepake. Bahkan Umar ada yang dikrak kayak gitu sih. Itu bodo amat, yang penting tanggung jawab Cahyadi kayak gitu, yang lebih tua gitu. Aduh masa sih? Yuk dituntun lagi. Pas ini ada proses penguburan, Cahyadi itu sama tadi orang tua kayak bilang, iya Bi masih ada tulisannya. Jadi ada koak-koak begitu ya, ada kosong. Ada ini, ada tulisannya masih nisan. Kacau kia katanya, kacau kia. Terus bocah primen ya kayak lagi pada semidne, bocahnya lagi pada nggak jelas semua, gitu sakit ya. semua. Akhirnya Cahyadi setelah proses itu, Cahyadi ke sana. Nengokin. Di sana lagi ada orang yang mau nyepuin tapi perempuan. Gitu. Kenapa apa sih? Kayak sing mari kayak sing tua. Katanya gitu, yang nyembuhin yang marahin yang tua. Yang bilang gitu siapa? Ya itu penyembuh tapi perempuan masih muda. Ini yang ngajarin yang tua. Tanding aku, iyalah masa bakar-bakar kayak gitu pakainya nisan, gila aja, itu bambu banyak. Lah sana nih, dipikir bukan tenger kayak gitu, terus gimana nih? Ya pokoknya banyak yang nggak terima. Jadi yang nggak terima sih bukan yang dimakamin di situ, enggak Bi. Cuma nyaru lah. Seolah-olah dalam meriangnya itu Amir sama si tadi Umar itu diudak-udak terus Bi. Sosok pocongan itu ngomong gini, balikin tapi balikin kayak gitu. Jadi mukanya tek balikin, ada yang meler, ada apa itu kan. Yang mukanya rusak balikin, jangan dibakar, balikin. Nisanku jangan dibakar kayak tengere kayak gitu. Nanti mereka itu bukan takut banget sama si setan, runtek. Jadi apa namanya, ini gimana, orang itu kan mahal, terus harus disyariatin misalnya ganti apa namanya, harus ada tahlilan, ada apa, keluarganya katanya simbolis aja tinggal diganti katanya si penyembuh tadi. Ya itu tinggal pakai kayu apa, oh ya nggak apa-apa ya. Akhirnya Cahyadi nanggung jawabin. Tapi kata si tadi yang perempuan tadi yang harus nancepin bocah berdua tadi Bi. Itu yang udah nyabut itu ya. Udah nyabut. Itu mereka nancepin lagi. Masih kan udah langsung pada mendingan, badannya langsung mendingan. Masih keinget si Amir, budine si ora ya Mar. Budine masih ada. Saya dinya nyelemang, wis tak gawe balik sisanya kayak gitu. Udah dicabutin ya. Jadi dia itu sendirinya ngomong, jangan makan banyak-banyak, nggak bagus kalau yang langsung dari pohon terus dibakar langsung, itu kurang bagus. Padahal sedianya mau dibawa ke rumah. Di politik itu. Ya kalah-kalah. Nah itu mereka akhirnya meriang di situ, cuman sosok yang kayak wow itu nggak ngikutin, Kunti nggak ngikutin, tapi memang ikat lima itu yang pocong. Seolah-olah ya mungkin karena yang ditanam itu kan ya. Iya. Pasti kan udah jadi pocong. Kan? Dia ngasih wujudnya seperti itu, minta dibalikin. Jadi di sana-sananya itu kayak seolah-olah ini udah dibakar di situ ya. Sini ditarik-tarik begini, tapi kan nggak ada tangannya, cuma digigit-gigit gini katanya. Balikin seperti itu. Itu cerita kemarin aku ketemu Mang Cahyadi. Itu aja sih Bi. Pengennya agak lama tapi kurang. Iya. Berhubung Bro Ayong kondisinya juga nggak fit, ya udah nggak apa-apa. Terima kasih Bro Ayong udah menyempatkan waktunya gitu. Doi yang maksain tadi, kita udah bilang istirahat aja gitu ya Bro Ayong ya. Habis ini kita makan yang hangat Bro Ayong biar cepat sembuh. Ya. Terima kasih Bro Ayong waktu dan ceritanya. Terima kasih juga kawan-kawan di rumah atas
waktunya juga. Kita mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Kalau ceritanya kurang serem, mohon dimaafkan. Kalau ceritanya terlalu serem juga mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih banyak. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di ngobrol horor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.